Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kelas 6, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat untuk berolahraga. Baiklah, jumpa lagi dengan PJK pada pembelajaran jarak jauh atau via daring kita, karena kondisi masih belum memungkinkan untuk melakukan bersama-sama berkumpul seperti sebelum-sebelumnya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita tetap belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil. Salah satunya yaitu kasti. Baiklah, silakan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kita awali. Doa selesai, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semuanya terkabulkan, khususnya semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah, anak sekalian, pada pertemuan ini, permainan bola kecil, kasti, tentunya kita telah melakukan di kelas 4, permainan bola kecil berupa kasti ini. Kemudian kenapa di kelas 6 ada lagi? Apa bedanya dengan permainan kasti yang di kelas 4? Kalau di kelas 4 kita belajar variasi-variasi gerakannya, gerakan lokomotor, variasinya apa yang ada pada permainan bola kasti ini, non-lokomotor dan manipulatif. Dan untuk kelas 6 ini kita akan mempelajari variasi dan kombinasinya. Kalau variasi di kelas 4, kombinasi di kelas 5, dan di kelas 6 kita dua-duanya, kombinasi dan variasi. Gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola kecil yaitu kasti. Nah, kita review dulu variasi gerak lokomotor. Contohnya kita ketahui lokomotor itu berpindah tempat seperti jalan. Variasi itu kan macam-macamnya. Jadi nanti jika bermain kasti itu macam-macamnya, nanti kita juga akan melakukan berjalan lurus, zigzag, langkah panjang, pendek, dan sebagainya. Kemudian berlari, variasinya juga sama, ada lurus, zigzag, panjang, pendek, dan sebagainya. Ada juga nanti terkadang ada yang melakukan gerakan berpindah tempat berupa loncat, lompat ke depan, ke belakang, ke samping untuk menghindar. Itu nanti juga akan dilakukan dalam permainan kasti. Berikutnya, variasi gerak non-lokomotor juga seperti menekuk kaki, mengayun lengan, meliukan badan, mengayun satu lengan, dan sebagainya. Intinya, gerakannya dilakukan tidak berpindah tempat. Nanti ketika bermain tentu kita tidak akan sadar, kita sedang melakukan gerakan ini. Tapi kita secara keilmuannya kita ketahui terlebih dahulu di sini. Berikutnya, variasi gerak manipulatif. Dia ada melempar bola lambung, bola datar, menyusur tangan. Melempar ada variasinya. Menangkap pun juga, ya, memukul pun juga ada. Tidak. Nah, untuk saat ini setelah kita review, kita lanjutkan di kelas 6 ini kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Contohnya apa? Bisa kita ketahui gabungan kombinasi dari variasi-variasi yang ada. Beberapa gerak dasar adalah seperti mengayun lengan sambil melangkah kemudian mengumpan bola. Di gerakan mengumpan bola, bila dilakukan benar, itu sudah ada kombinasi variasi gerakan pada permainan kasti ini. Kemudian menekuk kaki, mengayun lengan, memukul bola. Jadi ada kombinasi gerakan lokomotor, non-lokomotor, kemudian manipulatif. Berlari, menghindar, meliukan badan, melangkah, lompat, dan mengangkat bola, kemudian dan sebagainya. Banyak sekali gerakan-gerakan yang memang harus dikuasai, dilakukan oleh pemain bola kasti. Nah, berikutnya, pada materi saat ini kita tentunya mereview juga peralatan apa, pengertian kasti, cara bermain, dan peraturannya. Itu ini diperlukan supaya
para pemainnya ketika memahami semuanya itu akan menjadi lebih asik untuk bermainnya. Nah, untuk kasti, kita ketahui permainan ini permainan olahraga menggunakan bola. Cukup mudah dan disukai oleh anak khususnya di SD. Orang-orang tua pun, orang dewasa pun juga menyukai permainan ini. Nah, permainan ini dilakukan oleh dua regu, akan dibagi, kemudian regu pertama biasanya menjadi pemukul, kedua menjadi regu penjaga. Umumnya dilakukan berjumlah 12 anak. Tapi karena permainan bola kecil ini bisa dimodifikasi bila mana jumlahnya tidak cukup 12, totalnya kan 24. Bila mana cuma 20, dibagi 2, 10-10 juga bisa. Setiap pemukul nantinya ketika memukul, pukulan pertama gagal, pukulan kedua gagal, terakhir kesempatannya ada 3 kali memukul. Untuk peralatannya kita ketahui cukup simpel, tongkat pemukul. Karena daring ini di rumah kalau tidak punya tongkat pemukul bisa menggunakan bila mana ada tongkat pramuka atau kayu yang aman di tangan, atau kayu-kayu lainnya, atau benda-benda yang bisa digunakan untuk sebagai pemukul. Kemudian bola ini, bola kasti bila tidak punya, biasanya kita lebih aman itu atas koran itu kita remas-remas sampai seukuran sekepal tangan, kita bungkus dengan lakban atau koran atau apa, kemudian bisa membentuk bola, kita bisa main dengan tiang hinggap. Umumnya kalau tidak ada tiang, bisa kita memanfaatkan benda-benda, ataupun bila ada tembok dimanfaatkan temboknya sebagai tiang hinggap atau rumah. Berikutnya teknik melempar bola. Bila kita melakukan melempar bola ini ada tekniknya sehingga menghasilkan lemparan yang tepat. Lemparan lambung, datar, dan menyusut. Kemudian teknik memegang bola juga perlu, karena ketika bermain kalau memegang bolanya belum sempurna biasanya justru merugikan timnya sendiri. Dan memegang bola bergulir, bola datar, ataupun bola lambung. Jika bola lambung pun posisi tubuh juga seperti pada gambar ini, tangan, kaki bergerak, bola melihat arah bola, datangnya bola, ini ditangkap. Berikutnya menangkap bola, berikutnya adalah memukul bola. Jadi ini ketika grup pemukul penting sekali. Kenapa perlu dikuasai? Karena ketika bola terpukul jauh menguntungkan dirinya. Dia bisa berlari menuju ke tiang-tiang hinggap, bahkan bisa home run. Sekali pukul bila langsung jauh itu bisa menguntungkan, dia bisa terus berlari ke tiang hinggap dan bisa langsung dapat poin ketika langsung pulang. Teknik dan taktik permainan kasti itu yang perlu dikuasai permainan itu adalah teknik berjalan, melempar, menangkap, melambung, memukul, dan mengelak. Mengelak ini juga perlu dikuasai. Jadi jika kita tahu bola telah dikuasai tim penjaga, itu kita juga harus pandai-pandai mengelak, bergerak cepat mengelak supaya tidak dilempar. Pukulan kasti pun variasinya ada yang tadi disampaikan, melambung, mendatar, menyusun tangan. Kalau menangkap juga melambung, datar, dan menyusun tangan. Nah, variasi gerakan berjalan, mengayun, memukul bola ini juga cara melakukannya ada beberapa tahap sehingga mendapatkan hasil pukulan bola yang bagus. Melempar, memukul. Nah, itulah sekilas tentang PJOK kelas 6 ini, sangat sederhana. Intinya adalah kombinasi dan variasi gerakan, dan bisa dilakukan dengan rutin berulang-ulang akan lebih menarik. Sekilas sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan silakan japri Pak Guru dan diajukan pertanyaan, nanti kita jawab. Berikutnya silakan kita kerjakan review pengetahuan kita, bisa browsing tidak hanya materi dari yang disampaikan di video ini, tapi silakan browsing melihat pengetahuan lain tentang permainan kasti. Bisa berupa tulisan-tulisan maupun video lain. Nomor 1 sampai 5 bisa dibacakan. Ya. Dan berikutnya praktiknya silakan dipraktekkan. Ini dilakukan silakan berdoa dulu. Pastikan sudah baju olahraga, pemanasan.
Gerakan intinya cukup lakukan sederhana, mempraktekkan gerakan kombinasi seperti yang tertulis ini, kemudian pendinginan, dan berdoa. Itulah aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan olahraganya dengan sungguh-sungguh dan menarik di rumahnya dengan orang tua, adik, atau lainnya. Kemudian nanti teknis pengumpulannya silahkan bisa dijadi Pak Guru tentang pengetahuan ini. Boleh ditulis di kertas, difoto, berikan Pak Guru. Yang praktek juga sama, difoto saja, tidak perlu video, kemudian dijadi ke Pak Guru. Dan sehat semuanya. Marilah kita akhiri dengan belajar alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hasan Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.